Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Siti Hajar dan Dr. Jainurullah dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan sebuah artikel dengan judul Eksplorasi Cerita Legenda Ucis Gunawan dan Pengaruh Sosialnya pada Masyarakat Islam di Anan-Uban. Selanjutnya, pendahuluan. Kita ketahui bersama bahwa keberadaan cerita rakyat sebagai katanan kearifan lokal yang syarat nilai masih penting untuk dikaji. Nah, pewarisan cerita rakyat yang dilakukan dari mulut ke mulut diterima dari orang tua, dari generasi orang tua, sehingga memungkinkan adanya penyusutan atau penambahan unsur cerita. Nah, dokumentasi cerita rakyat mesti dilakukan sejak dini guna menjaga kesahihan cerita dari informan utama yang mau tidak mau harus kita akui bahwa saat ini sudah mulai jarang kita temukan dalam masyarakat. Nah, legenda merupakan jenis cerita rakyat yang sangat dekat dengan masyarakat. Keberadaan legenda ini terutama di Pulau Timor, bagi kami suku Dawan itu bukan hal yang baru, karena pada dasarnya masyarakat Dawan adalah masyarakat yang sangat menjaga tuturan atau memiliki tradisi bertutur yang sangat baik ketimbang tradisi tulis. Nah, hal ini juga bisa menjadi indikasi bahwa sebenarnya masyarakat Dawan ini memiliki kekayaan cerita rakyat yang sangat tinggi. Cerita rakyat yang tersebar di masyarakat ini bisa berupa dongeng, bisa berupa myth, ataupun mungkin bisa berupa legenda. Nah, salah satu cerita rakyat yang akan diangkat di sini adalah cerita rakyat tentang legenda Ucis Gunawan. Nah, Ucis Gunawan ini adalah merupakan seorang tokoh besar di wilayah Anan-Uban, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ucis Gunawan dikenal sebagai raja yang memprakarsai banyak peristiwa besar dan merupakan tokoh di balik penyebaran agama Islam di Anan-Uban. Cerita mengenal Ucis Gunawan baru berlalu beberapa generasi, namun tersebar berupa potongan-potongan kisah, sehingga perlu diteliti lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah cerita yang utuh. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan kajian eksplorasi cerita rakyat untuk untuk menelusuri secara mendalam pada masyarakat pemilik cerita. Penelusuran legenda Ucis Gunawan dilakukan di wilayah Anan-Uban, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS Nusa Tenggara Timur. Cerita Ucis Gunawan ini tergolong dalam kategori epik karena merupakan cerita yang mengisahkan kisah kepahlawanan, dan kisah kepahlawanan di sini baik berupa kepahlawanan Ucis Gunawan sebagai seorang petor maupun Ucis Gunawan sebagai tokoh Islam di Anan-Uban. Nah, di dalam penelitian ini juga akan mengkaji lebih dalam penggunaan teori hukum etik Axel Ulrich yang terdiri dari 13 hukum etik di dalam cerita legenda Ucis Gunawan ini. Selain itu, tujuan dari penelitian ini kurang lebih 3 yang bisa dirumuskan. Yang pertama adalah mengetahui struktur cerita legenda Ucis Gunawan. Yang kedua, mengetahui hukum etik, penerapan hukum etik atau Ulrich dalam cerita legenda Ucis Gunawan. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh sosial cerita Ucis Gunawan bagi masyarakat Islam di Anan-Uban. Selanjutnya adalah pendekatan tinjauan peserta. Di sini menggunakan pendekatan strukturalisme
yang harus diakui memiliki pengaruh yang sangat penting dalam sastra. Kemudian di sini menurut Theo dalam Dewi dan kawan-kawan 2019 menjelaskan bahwa pendekatan struktural mencoba menguraikan keterkaitan dan fungsi masing-masing unsur karya sastra sebagai kesatuan struktural yang sama-sama mencoba menguraikan keterkaitan dan fungsi masing-masing unsur karya sastra sebagai kesatuan struktur yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Nah, untuk tinjauan pustaka selanjutnya adalah legenda yang digunakan di sini sebenarnya adalah cerita terkait kepahlawanan Yusuf Gunawan sehingga termasuk di dalam epis atau epos. Di sini menurut Hutomo menjelaskan bahwa epis adalah cerita-cerita perihal kepahlawanan atau kewiraan seorang tokoh. Nah, hal ini didukung juga dengan ciri-ciri epis atau cerita kepahlawanan yang disampaikan oleh Basori bahwa seseorang bisa dikatakan sebagai tokoh pahlawan yang dianggap cerita pahlawan ketika pribadi yang dianggap sebagai pendiri atau pendiri suatu agama atau sebuah negara, kemudian orang yang sangat sempurna, yang memiliki sifat-sifat luhur, berani, kuat, pemurah, setia, dan terampil. Kemudian yang ketiga adalah panglima perang yang gugur di dalam peperangan. Yang keempat adalah tokoh utama dalam sebuah sastra. Jadi legenda Yusuf Gunawan ini dapat dikategorikan masuk dalam topik. Kemudian ini adalah kajian selanjutnya, yakni tentang hukum etis atau orli yang terdiri atas 13 hukum. Yang pertama adalah hukum pembukaan dan penutup, hukum pengulangan, hukum 3 kali, hukum anak kembar, dan lain sebagainya. Ada 13. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleo, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Nah, untuk mengetahui sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini, tentu kami menetapkan informan-informan berdasarkan kriteria yang jelas. Yang pertama adalah memiliki kredibilitas, kemudian belum terpengaruh dengan dunia luar, merupakan pelaku keterlibatan, penduduk asli berusia 50 tahun ke atas, kemudian ya tidak pernah tinggal lama di luar ya, kemudian non-analitis. Sedangkan untuk sumber data untuk mengetahui pengaruh sosial legenda Yusuf Gunawan bagi masyarakat Islam di Afghanistan itu dilakukan dengan mencari 50 responden dari masyarakat Indonesia sendiri. Nah, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara, kemudian dokumentasi, rekam, catat, dan akhir. Dan untuk teknik analisis datanya ini memang dilakukan sesuai dengan pendapat yang sudah dirumuskan oleh Solistiorini dan Andalas 2017, yang di sini bisa kita baca dulu sama-sama ya karena ada beberapa poin. Kemudian yang berikut ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, struktur cerita Yusuf Gunawan. Struktur cerita di sini dirumuskan atau dituliskan kembali berdasarkan wawancara dari
Yang pertama Bapak Ridwan Nofisa, kemudian Bapak Muslimin Tobe, kemudian Bapak Lukman Ita, kemudian Bapak Haji Kamaludin, kemudian Ibu Puspasari Hadi Isu, kemudian Bapak Ismail Sakan. Nah, ini sudah sesuai dengan kriteria yang sudah informan yang sudah disampaikan di bab sebelumnya ya, bab 3. Nah, di sini berdasarkan informasi atau hasil wawancara, maka di sini dapat dituliskan kembali kisah Ucup Gunawan yang cukup panjang, kurang lebih 3 halaman, sehingga tidak bisa saya bacakan satu persatu, tetapi sudah saya lanjutkan. Kemudian ini adalah yang kedua, hasil kedua adalah penerapan hukum etik. Yang pertama adalah hukum pembukaan dan penutup. Di sini hukum pembukaan dan penutup hukum pembukaan pada cerita legenda Ucup Gunawan diawali dengan penggambaran masyarakat timur sebagai penganut aliran kepercayaan halaika. Selain itu digambarkan pula silsilah raja sebelum Ucup Gunawan itu. Hal ini ditunjukkan dengan kutipan yang ada di layar, yaitu pada zaman dahulu masyarakat timur masih berkepercayaan halaika dan seterusnya. Sedangkan hukum penutupan legenda Ucup Gunawan ditandai dengan capaian dan akhir hidup tokoh. Ucup Gunawan sebagai seorang tokoh Islam berhasil menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan meninggal di kediamannya di definitif. Cerita diakhiri dengan sebuah penegasan Ucup Gunawan sebagai pelopor Islam di Amanuban. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan yang juga tertera di layar, misalnya sebagai keislamannya Ucup Gunawan selalu berada di sana definitif. Sesekali ia berkeliling menemui para mubalik untuk membina umat Islam dan lain sebagainya. Kemudian hukum-hukum pengulangan. Nah, di sini ada 3 peristiwa besar yang menurut saya, menurut penelitian kami, merupakan pengulangan untuk menunjukkan kehebatan Ucup Gunawan yang mau diyakini oleh masyarakat memiliki kemampuan lain, bukan semata-mata mengandalkan kemampuan dirinya. Ya, jadi pertama adalah di mana Ucup Gunawan diceritakan memiliki kemampuan untuk meninju seekor sapi yang sangat besar, ditinju sekali, kemudian langsung mati, dan setelah disembelih ternyata di dalam isi dari sapi ini sudah menghitam, kecuali dagingnya dan tulang yang masih bisa diolah menjadi bahan makanan. Kemudian Ucup Gunawan juga digambarkan sebagai usus yang sangat kuat sehingga bisa mencabut pohon pinang beserta akarnya. Kemudian yang berikut adalah Ucup Gunawan juga digambarkan sangat kuat, bisa mematahkan linggis menjadi 3 bagian. Jadi 2 bagian dipegang di tangan seperti ini, sedangkan 1 bagian itu melenting ke udara. Itu adalah kehebatan yang diulang-ulang, walaupun peristiwanya berbeda, tetapi diulang-ulang sebanyak 3 kali. Jadi di sini hukum pengulangan itu ada. Dan selanjutnya adalah hukum ada satu pokok cerita dalam satu cerita. Di sini memang jelas karena penerapan satu pokok cerita dalam legenda Ucup Gunawan benar-benar terlihat fokus hanya pada cerita Ucup Gunawan, di mana dari silsilahnya, kemudian bagaimana Ucup Gunawan lahir, dia bersekolah, kemudian dia bekerja di pemerintahan Jepang, kemudian diangkat menjadi Petor Noebet, menjadi Petor Noebunu, kemudian mengenal agama Islam, kemudian masuk Islam, kemudian dipecat jadi Petor karena berpindah keyakinan, kemudian meninggal di Misumichi. Nah, ini hanya fokus memang pada satu cerita saja, ide cerita saja, yaitu cerita tentang Ucup Gunawan. Selanjutnya adalah hukum bentuk berpola cerita rakyat. Hukum bentuk berpola cerita rakyat ini memenuhi ciri-ciri utama. Cerita Ucup Gunawan memang memiliki memenuhi ciri-ciri utama cerita legenda, di mana
diwariskan secara turun-temurun, kemudian diceritakan dari orang-orang tua kepada anak-anaknya, kemudian merupakan milik kolektif masyarakat karena versi yang beredar juga banyak sekali, sehingga penelitian ini adalah penelitian pertama yang berusaha merumuskan struktur ceritanya. Jadi cerita legenda Ucup Gunawan ini memang memiliki bentuk pola cerita rakyat. Yang berikut adalah menggunakan adegan-adegan tablo. Ya, jadi di sini memang adegan-adegan tablo ini di mana ada semacam puncak. Jadi puncak perseteruan. Jadi di sini puncak perseteruan itu adalah ketika Ucup Gunawan yang ketika itu sudah diberhentikan menjadi setor, kemudian mendengar adanya pertikaian di batas Belu antara Belu dan PPS, di mana ada perdebatan mengenai pilar batas ya. Nah di situ akhirnya Ucup Gunawan mau tidak mau terpanggil juga untuk datang ke sana dan meluruskan bahwa pilar adalah yang sudah sesuai dengan yang ia ketahui, bahwa di mana tempat dia berdiri di situ ketika digali akan ada tertanam pilar di dalam tanah. Tetapi perwakilan dari Belu tidak menyetujui itu dan akhirnya karena berlangsung alot, sehingga Ucup Gunawan mengeluarkan tuturan adat yang berakhir dengan meninggalnya perwakilan dari Belu tersebut. Jadi di sini adalah puncak adegan-adegan bisa dikatakan sebagai adegan-adegan tablo gitu. Kemudian yang berikut terakhir adalah hukum logika legenda, di mana cerita legenda Ucup Gunawan memang memiliki beberapa peristiwa besar di masa hidupnya yang seperti bisa melumpuhkan sapi dengan sekali pukul dan isi perutnya hitam, kemudian bisa memegang tutur adat Kait atau Panubanam, kemudian bisa mencabut pohon pinang beserta akar-akarnya, kemudian bisa mematahkan linggis. Ini adalah kejadian-kejadian yang dianggap bukan kejadian biasa oleh masyarakat karena Ucup Gunawan dikenal sebagai Ucup Banam yang juga memiliki kekuatan lain karena bisa bertutur adat kepada alam. Ini adalah pengaruh sosial legenda Ucup Gunawan, di mana dari 5 pertanyaan yang sudah diberikan kepada 50 responden, di sini semuanya menunjukkan bahwa mereka masih mendengar cerita terkait Ucup Gunawan, bahwa Ucup Gunawan memiliki karakter yang sabar, berani, gigih, bekerja keras, kemudian bertanggung jawab, arif, bijaksana, kemudian menjadi penasihat yang baik, kemudian tokoh yang melestarikan alam di Taman-Uban. Nah, ini adalah simpulannya, ada 3, yaitu struktur cerita Ucup Gunawan berhasil dituliskan kembali karena adanya wawancara dengan 6 orang tua, yaitu Bapak Arifin Nopita, Bapak Muslimin Tobe, Bapak Ismail Sahkan, Bapak Lukman Ito, dan Haji Kamaludin Batonik dan Ustaz Sari Hadi itu. Kemudian yang kedua adalah penerapan hukum etis Ethel Ulrich dalam struktur cerita legenda Ucup Gunawan terdiri atas 6. Yang pertama adalah hukum pengulangan, yang kedua adalah ada satu pokok cerita saja dalam satu cerita, hukum bentuk berpola cerita rakyat, hukum penggunaan adegan-adegan tablo, dan yang terakhir adalah hukum logika legenda. Sedangkan yang kesimpulan yang ketiga adalah pengaruh sosial legenda Ucup Gunawan bagi masyarakat Islam di Taman-Uban masih sangat tinggi. Hal ini didasarkan pada jawaban 50 responden yang masih mengenal cerita Ucup Gunawan. Seluruh responden juga mengenal Ucup Gunawan sebagai tokoh penyebar agama Islam yang berkarakter sabar, berani, gigih, pekerja keras, dan berhati-hati dalam mempertimbangkan sebab akibat dari penyebaran agama Islam di Taman-Uban. Ucup Gunawan juga dikenal sangat bertanggung jawab, arif, dan berbijaksana, serta mampu menjadi penasihat yang sangat baik dan memiliki sikap dermawan dalam membantu penyebaran Islam.
Yusuf Gunawan juga seorang tokoh pelopor Islam di Amanukan yang sangat menjaga alam. Nah, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.